Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan topik terkait model-model inovasi dan sumber-sumber inovasi bidang pendidikan dasar. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Fatan Hanafi, yang kedua Tina Wimarwidianingrum, yang ketiga Aini Almas Fauziah, yang keempat Maisya Aulia Rahmadani, yang kelima Risma Priandari, dan yang keenam Diah Putri Mardusari. Topik pembahasan kali ini adalah yang pertama kita akan membahas tentang pengertian inovasi pendidikan dasar, kemudian yang kedua macam-macam model inovasi pendidikan dasar, yang ketiga sumber-sumber inovasi pendidikan dasar, yang keempat penerapan model inovasi pendidikan dasar, yang kelima hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan inovasi pendidikan dasar, dan yang keenam permasalahan dan solusi yang berkaitan dengan topik. Pengertian inovasi pendidikan dasar. Pengertian dari inovasi pendidikan dasar. Pengertian dari pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam bermasyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian tujuan dari pendidikan dasar yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian, siswa dapat memiliki dan menanamkan sikap budi pekerti terhadap sesama. Kemudian pengertian inovasi pendidikan dasar menurut para ahli. Menurut Ekososial dan Kasyadi, inovasi pendidikan merupakan perubahan pendidikan yang didasarkan atas usaha-usaha dasar terencana, berpola, dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi dan tuntutan zamannya. Kemudian menurut Saud, inovasi pendidikan adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif, berbeda dari hal yang sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Kemudian pengertian inovasi pendidikan dasar itu dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan dasar adalah sebuah usaha-usaha dalam mewujudkan perubahan yang telah disusun dan direncanakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan serta meningkatkan tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan. Kemudian inovasi pendidikan dasar dilakukan untuk melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik dalam kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan kesiapan mengikuti pendidikan di tingkat selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam model inovasi pendidikan dasar. Model inovasi pendidikan dasar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu model penelitian, pengembangan, dan difusi atau Research Development Diffusion Model. Model yang kedua yaitu model pengembangan organisasi atau Organization Development Model. Lalu model yang ketiga yaitu model konfigurasi atau Configuration Model. Model penelitian, pengembangan, dan difusi adalah model inovasi berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan dan unsur pokok dari perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Agar benar-benar diketahui dengan tepat permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan, maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan kegiatan penelitian pendidikan, kemudian inovasi terbentuk, dan yang terakhir dilakukan difusi inovasi. Model selanjutnya yaitu model pengembangan organisasi. Model ini berpusat pada sekolah. Selain itu, model pengembangan organisasi berorientasi pada nilai yang tinggi. Artinya, dalam model ini juga mendasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah jangan hanya menerima inovasi pendidikan secara mentah, tetapi
Sekolah hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri masalah pendidikan yang dihadapinya. Menurut model konfigurasi, kemungkinan terjadinya difusi inovasi tergantung pada 4 faktor, yaitu faktor yang pertama, konfigurasi, artinya menunjukkan bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politik. Ada 4 konfigurasi, yaitu individu, kelompok, lembaga, dan kebudayaan. Faktor selanjutnya yaitu lingkungan, baik fisik, sosial, dan intelektual yang secara umum dapat bersifat netral, mempengaruhi atau mungkin menghambat tingkah laku tertentu. Faktor yang ketiga yaitu hubungan antara para pelaku dalam proses penyebaran inovasi. Dan faktor yang terakhir yaitu sumber. Sumber, apakah yang tersedia baik bagi inovator maupun penerima dalam proses transisi penerimaan inovasi. Selanjutnya adalah sumber-sumber pendidikan dasar. Sumber-sumber inovasi pendidikan dasar. A. Kondisi yang tidak diharapkan. Munculnya kondisi yang tidak diharapkan terjadi karena berbagai ekspektasi-ekspektasi yang tidak sesuai, sehingga permasalahan-permasalahan di bidang tersebut sebaiknya diperbaiki melalui pembaharuan atau inovasi. Contoh kondisinya yaitu tingginya biaya tambahan di sekolah, layanan sekolah yang kurang optimal, dan kemampuan guru yang rendah. B. Munculnya ketidakwajaran. Ketidakwajaran dapat muncul selama proses pembelajaran di sekolah atau pada hasil yang dicapai. Berbagai kondisi-kondisi yang tidak wajar atau menyimpang yang dapat terjadi di sekolah antara lain penerimaan siswa baru yang melibatkan banyak oknum yang kurang bertanggung jawab sehingga mengakibatkan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru, penjurusan program yang dipaksakan dan tidak dikomunikasikan dengan baik, serta sistem kelulusan yang direkayasa. C. Kebutuhan yang muncul dalam proses. Di dalam proses pengelolaan sekolah, kadang-kadang terlintas ide atau gagasan baru yang muncul secara spontan atau tiba-tiba. Adanya ide atau gagasan sebaiknya segera dikomunikasikan dengan yang lain. Interaksi ini akan menghasilkan gagasan-gagasan baru milik bersama. Walaupun tidak dilaksanakan sejak awal, namun inovasi dapat muncul di tengah jalan. D. Perubahan dalam struktur industri pasar. Industri juga dapat berpengaruh terhadap bidang pendidikan. Adanya perubahan struktur pada industri pasar seringkali mendorong kepala sekolah atau pengelola sekolah untuk mengambil tindakan inovasi atau pembaharuan. Misalnya dengan berkembangnya industri sekolah dapat mengambil kebijakan kurikulum yang semula kognitif oriented menjadi psikomotor oriented. E. Kondisi demografis. Kondisi alam lingkungan yang berbeda-beda tentu membedakan keputusan inovasi atau pembaharuan di suatu sekolah. Contohnya, sekolah-sekolah yang berada di perkotaan melakukan inovasi suasana pembelajaran agar tampak lebih dinamis dan beragam. Akan tetapi, di daerah-daerah yang jauh dari fasilitas, suasana pembaharuan sulit dilakukan. Misalnya, faktor siswa yang lebih mementingkan membantu orang tua di sawah atau ladang, atau mencari mata pencaharian lain. F. Perubahan persepsi, suasana, dan makna. Secara umum, penerimaan masyarakat terhadap informasi dari berbagai media massa cukup responsif. Dengan adanya informasi yang beragam, itu mendorong sebagian orang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu yang baru agar tidak ketinggalan dari yang lain. Misalnya, pada proses pemberian informasi kepada peserta didik, diperlukan adanya inovasi agar tercipta suasana baru serta proses pemberian informasi dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. G. Pengetahuan baru. Adanya berbagai kegiatan memberikan pengetahuan dan wawasan baru di berbagai bidang, salah satunya adalah pendidikan, seperti seminar, lokakarya, penataran, workshop, dan sebagainya, akan mendatangkan pengetahuan dan pengalaman baru.
Topik pembahasan selanjutnya yaitu penerapan inovasi pendidikan dasar. Inovasi dalam bidang kurikulum. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Ialah serangkaian pengaturan serta rencana yang mengenai kompetensi dan juga hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar, penilaian, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan untuk mengembangkan sekolah. Kurikulum ini berorientasi bahwa siswa tidak hanya memahami materi pelajaran untuk mengembangkan kemampuan intelektual saja, tetapi untuk bagaimana pengetahuan itu dipahaminya dapat mewarnai perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan nyata. Kemudian selanjutnya yaitu kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat, bahan dan objek kajiannya adalah kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Bagi siswa, kurikulum ini bermanfaat untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk lebih dekat dengan lingkungan sekitarnya di mana mereka tinggal. Selanjutnya yaitu kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menghilangkan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit maupun keseluruhan. Semuanya menekankan pada cara penyampaian pelajaran yang bermakna dengan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran terpadu, diharapkan para siswa memperoleh pengetahuan secara penuh dengan cara menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Pembelajaran kuantum. Quantum learning adalah kiat petunjuk strategi dalam seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Quantum learning mempunyai tujuan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menciptakan proses belajar yang menyenangkan, menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak, serta membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir, dan untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Quantum learning berpangkal pada psikologi kognitif dan bukan fisika kuantum, meskipun serba sedikit istilah dan konsep kuantum dipakai. Pembelajaran kuantum juga bersifat humanistis dan lebih konstruktivistis. Tahap persiapan dalam quantum learning adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengkondisian awal, kemudian penyusunan rancangan pembelajaran, pelaksanaan metode pembelajaran kuantum, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Kemudian pembelajaran kontekstual. Pembelajaran ini merupakan upaya guru untuk membantu siswa memahami relevansi materi pembelajaran yang dipelajarinya, yaitu dengan melakukan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas. Pembelajaran kontekstual mengutamakan pada pengetahuan dan pengalaman atau dunia nyata, berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa, siswa aktif, kritis, kreatif, memecahkan masalah, siswa belajar menyenangkan, mengasyikkan, tidak membosankan, dan menggunakan berbagai sumber belajar. Kecenderungan mendasar dalam pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut. Proses belajar anak belajar dari mengalami, anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja oleh guru. Kemudian transfer belajar siswa belajar dari mengalami sendiri bukan dari pemberian orang lain. Siswa sebagai pembelajar manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Pentingnya lingkungan belajar. Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Inovasi pembelajaran yang selanjutnya adalah problem-based learning, yaitu model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah yang autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa, dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata.
Tujuan utama problem-based learning bukanlah saja tentang penyampaian sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, sekaligus mengembangkan kemampuan siswa untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Yang selanjutnya adalah research-based learning. Model pembelajaran RBL ini merupakan salah satu model yang membawa siswa menjadi aktif dengan metode student center dengan mengadakan percobaan dan penelitian. Ponpan menyampaikan bahwa peserta didik seharusnya dapat membangun pengetahuan baru dari prosedur penelitian. Research-based learning merupakan salah satu bentuk inovasi model pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu inovasi dalam media pembelajaran. Terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama e-learning. E-learning juga disebut sebagai pembelajaran online atau pembelajaran elektronik, yaitu perolehan pengetahuan yang terjadi melalui teknologi dan media elektronik yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contoh platform e-learning ini adalah Ruang Guru dan Zenius. Yang selanjutnya adalah digital textbook. Digital textbook ini menjadi komponen utama dalam reformasi pendidikan berbasis teknologi. Ada banyak keuntungan potensial dari buku teks digital karena menawarkan biaya yang lebih rendah, membuat lebih mudah untuk memantau kemajuan siswa, dan lebih mudah serta murah untuk diperbarui bila diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah pop-up book. Hadirnya pop-up book yang dipergunakan untuk memberikan cerita melalui gambar yang timbul. Hadirnya pop-up book seolah membuat kesempatan pada siswa, walaupun prestasinya minimal, adalah tugas guru, khususnya guru TK dan PAUD. Alasannya adalah seorang guru harus menerima semua siswanya dan membuat siswa memiliki pengalaman belajar. Topik yang kelima adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan inovasi pendidikan dasar. Hal yang pertama yaitu efisiensi program. Inovasi yang dilaksanakan pada bidang pendidikan harus mempertimbangkan unsur efisiensi. Efisiensi lebih cenderung pada optimalisasi penggunaan waktu dibandingkan dengan produk yang dihasilkan atau yang diharapkan. Oleh karena itu, produk inovasi yang dirancang sebisa mungkin dapat dilaksanakan sesuai kurun waktu yang disediakan. Misalnya, pemilihan inovasi pada bidang pengajaran, penjabaran dalam kegiatan belajar mengajar dapat diselesaikan pada satu buah rencana mengajar. Waktu berikutnya digunakan untuk melakukan evaluasi, termasuk menginventarisasikan hambatan-hambatan yang ada, sehingga pada tahap berikutnya hambatan-hambatan ini dapat dieliminasi. Yang kedua adalah kebermanfaatan. Inovasi tidak dapat hanya mempertimbangkan atau menyalurkan ide atau gagasan orang atau sekelompok orang, tetapi juga harus memperhitungkan faktor manfaat yang diperoleh. Sebagai contoh, di suatu sekolah dibutuhkan fasilitas pendukung KBM di kelas, yaitu produk bahan ajar berbasis teknologi informasi dan komunikasi TIK. Guru yang mampu menguasai penggunaan software semacam Flash dan sejenisnya bisa dijadikan alat pengolah bahan pelajaran interaktif. Akan tetapi pengembangan inovasi dengan cara melatih banyak guru untuk menguasai penerapan software ini rasanya kurang bermanfaat, sebab tingkat kesulitan yang ada cukup tinggi. Jika ingin melakukan inovasi pemasyarakatan berbasis TIK di sekolah, sebaiknya dimulai dari program yang sederhana, seperti penggunaan aplikasi Office, seperti PowerPoint, Word, dan Excel. Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan program-program. Inovasi yang akan dilaksanakan akan melibatkan banyak pihak. Di antaranya adalah pihak menerima. Untuk itu, perlu dilakukan upaya-upaya sosialisasi dan difusi inovasi kepada calon penerima atau pengguna. Upaya sosialisasi tersebut memungkinkan penerima atau target dapat mengetahui berbagai hal yang nantinya akan dipertimbangkan dalam penerimaan inovasi. Misalnya, ada sebuah pembaruan di sekolah mengharuskan pengadaan kegiatan sosialisasi seperti rapat dan sebagainya.
Yang keempat adalah kebergunaan. Pertimbangan kualitas pengguna siswa terhadap program inovasi harus dikedepankan. Pihak sekolah harus mempertimbangkan kegunaan suatu program inovasi karena proses pengadaan inovasi tersebut memerlukan biaya dan juga waktu, sehingga diharapkan inovasi yang dijalankan memiliki kegunaan dan efektif dalam proses pendidikan di sekolah. Contoh permasalahan di bidang inovasi pendidikan dasar. Adanya pembelajaran daring karena dampak pandemi COVID-19 menimbulkan banyak inovasi baru dalam pembelajaran. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Saat ini, semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara online, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Seiring berjalannya waktu, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bidang inovasi di sekolah dasar antara lain, 1. Karakteristik siswa masih membutuhkan pendampingan guru. Yang kedua, guru, orang tua, dan siswa masih gagap teknologi. Yang ketiga, latar belakang siswa yang sulit menjangkau fasilitas yang diperlukan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 2. Selanjutnya, teman-teman dari kelompok lain dapat menanggapi dan memberikan pertanyaan yang dapat dituliskan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.